Halo semuanya, kembali lagi di channel yang paling sering curhat soal asmara. Tapi solusinya nggak pernah ketemu. Hari ini gue mau berbagi sebuah kisah tentang perjalanan gue mencari cinta sejati pakai resep. Iya, resep. Kalian nggak salah dengar. Gue pikir, masak aja ada resepnya, masa cari jodoh nggak ada? Logis, kan? Jadi, semuanya dimulai pas gue lagi scroll-scroll internet di malam minggu yang kelabu, ditemani sebungkus keripik kentang yang rasanya lebih asin dari air mata gue. Gue nemu sebuah artikel sakti. 10 resep jitu menaklukkan hati si dia. Wah, judulnya aja udah meyakinkan banget. Gue baca dong dengan saksama, gue katet, gue hafalin. Pokoknya gue udah siap jadi chef cinta handal. Resep pertama. Jadilah misterius. Katanya, cewek itu suka sama cowok yang penuh teka-teki, yang bikin penasaran. Oke, siap laksanakan. Besoknya di kantor, gue ketemu sama gebetan gue, sebut aja namanya Bunga. Biasanya gue bakal nyapa, "Hai Bunga, selamat pagi, udah sarapan?" Tapi kali ini, gue cuma natap dia dari jauh, kasih senyum tipis, terus langsung buang muka. Pas dia lewat meja gue pura-pura sibuk natap layar laptop yang padahal isinya cuma gambar wallpaper Windows. Bunga kelihatan bingung. Dia nanya, "Kamu kenapa? Sakit gigi?" Gue cuma geleng-geleng kepala sambil tetap mempertahankan aura misterius gue. Gue pikir ini berhasil. Tapi besoknya, gue dengar dari teman kantor, katanya si Bunga mikir gue lagi ada masalah keuangan atau lagi dimarahin bos. Makanya dia jadi nggak berani deket-deket. Gagal total. Resep pertama gosong. Oke, move on. Resep kedua. Tunjukkan sisi humoris Anda. Katanya, tawa adalah kunci menuju hatinya. Kebetulan banget. Gue emang suka ngelawak, walau seringnya garing sih. Kali ini targetnya beda. Temen kampus gue dulu yang kebetulan ketemu lagi di sebuah kafe. Namanya, sebut aja Sari. Gue samperin dia, duduk di depannya, dan langsung melancarkan serangan humor. Gue mulai dengan tebak-tebakan. Sari, ikan apa yang bisa terbang? Dia mikir sejenak, terus nyerah. Gue jawab dengan penuh kemenangan, ikan lelawar. Dia dim, mukanya datar. Gue coba lagi, mau nggak? Kenapa zombie kalau nyerang bareng-bareng? Dia geleng-geleng kepala. Soalnya kalau sendiri namanya zombro. Hening. Cuma suara mesin kopi yang kedengeran. Sari cuma senyum tipis, senyum kasihan lebih tepatnya. Dia bilang, "Lucu kok, tapi matanya nggak bisa bohong." 5 menit kemudian, dia pamit mau ke toilet, tapi nggak balik lagi. Resep kedua, gosong parah, sampai jeti arang. Gue hampir putus asa, tapi seorang chef cinta sejati nggak boleh menyerah. Gue buka lagi buku panduan keramat itu. Resep ketiga. Berikan perhatian-perhatian kecil yang manis. Nah, ini dia, ini pasti berhasil. Kali ini gue mau coba ke tetangga baru gue yang manis banget. Panggil aja dia Rina. Gue perhatiin, dia sering banget pesen makanan online. Aha, momen yang tepat. Besok paginya, gue masak nasi goreng spesial buatan gue. Lengkap dengan telur mata sapi, sosis, dan taburan bawang goreng. Gue taruh di kotak makan yang lucu, gue kasih pita, plus secari kertas dengan tulisan tangan gue yang paling rapi. "Selamat pagi, semoga harimu seindah senyummu." Romantis banget, kan? Gue taruh di depan pintu apartemennya, gue ngintip dari lubang pintu, nungguin reaksinya. Pas Rina buka pintu, dia lihat kotak itu, dia ambil, dia baca kata-katanya, mukanya kelihatan senang. Yes, akhirnya berhasil. Tapi, tiba-tiba dia nelpon seseorang. Gue dengar samar-samar, "Halo, sayang, iya. Ini ada yang salah kirim makanan lagi ke apartemen aku. Kamu mau? Lumayan buat sarapan." Hati gue langsung remuk jati serpihan debu. Ternyata dia udah punya pacar. Resep ketiga bukan cuma gosong, tapi pancinya ikut meledak. Kegagalan demi kegagalan ini bikin gue frustrasi. Gue buang semua buku resep cinta. Gue blok semua website tips pacaran. Gue nyerah. Gue mutusin buat jati diri gue sendiri aja. Udah cukup jati orang lain yang misterius, yang sok lucu, atau yang sok romantis.
Gue capek. Suatu hari, di sebuah toko buku, gue lagi asyik nyari komik buat ngisi waktu. Tiba-tiba, ada cewek di sebelah gue yang gak sengaja nyenggol tumpukan buku sampai jatuh berantakan. Gue kaget. Dia juga kaget. Kita berdua langsung jongkok buat berasin. Pas kita sama-sama mau ngambil satu buku yang sama, kepala kita kejedot. Aduh, kita berdua ketawa canggung. Maaf banget ya, katanya sambil megangin jidatnya. Nggak apa-apa, santai aja, jawab gue sambil senyum. Lagian ini salah bukunya, kenapa mereka nggak baris yang rapi? Dia ketawa. Kali ini ketawanya tulus. Beda sama ketawa kasihan si Sari. Aku Maya, katanya sambil ngulurin tangan. Gue jeda sejenak. Ingat semua kegagalan gue. Terus gue lanjutin, aku orang yang biasanya bikin resep cinta JT gosong. Dia ketawa lagi, lebih kencang. Resep cinta, kayak gimana tuh? Dan dari situlah obrolan kita dimulai. Gue ceritain semua kegagalan konyol gue. Tentang jati cowok misterius yang dikira sakit gigi, tentang lawakan zomblo gue yang super garing, sampai tentang nasi goreng patah hati. Dia dengerin semuanya sambil ketawa terbahak-bahak. Anehnya, gue nggak ngerasa malu. Gue ngerasa nyaman jati diri gue sendiri dengan semua kekonyolan gue. Maya ternyata juga punya cerita-cerita lucu. Dia cerita pernah coba ikutin saran majalah buat pakai high heels di kencan pertama, tapi akhirnya malah jatuh dan sepatunya patah. Kita ngobrol berjam-jam, lupa waktu, lupa sama buku yang mau kita beli. Kita nyambung banget, nggak ada resep, nggak ada kepura-puraan. Cuma dua orang yang saling tertawa karena kebodohan masing-masing. Sejak hari itu, kita jadi sering jalan bareng. Kita nonton film, tapi malah lebih banyak ngobrolin alur ceritanya yang aneh. Kita coba masak bareng, dan ya, seperti yang bisa ditebak, masakannya gosong. Tapi kita nggak marah, kita malah ketawa sambil pesen pizza. Setiap momen sama Maya rasanya selalu ringan dan menyenangkan. Gua nggak perlu jati orang lain. Gue bisa jati diri gue sendiri yang kadang ceroboh, kadang lawak garing, dan kadang masakannya gosong. Dan dia suka gue apa adanya. Akhirnya gue sadar, selama ini gue sibuk banget ngikutin resep orang lain, sampai gue lupa sama bahan utamanya, diri gue sendiri. Cinta itu bukan kayak matematika yang ada rumusnya, atau masakan yang ada resep pastinya. Cinta itu lebih mirip kayak seni. Gak ada yang benar atau salah. Kadang berantakan, kadang gak sesuai rencana, kadang hasilnya gosong. Tapi justru disitulah letak keindahannya. Mungkin resep cinta yang paling ampuh itu cuma satu. Jati diri sendiri. Karena di luar sana, pasti ada seseorang yang resep kebahagiaannya adalah semua ketidaksempurnaan yang kita miliki. Seseorang yang bakal ketawa pas masakan kita gosong, bukan ninggalin kita di toilet cafe. Jadi buat kalian yang mungkin lagi di posisi gue dulu, yang lagi sibuk nyari resep cinta anti gagal, saran gue cuma satu. Buang buku resepnya. Coba dimulai tulis resep kalian sendiri. Mungkin awalnya bakal banyak yang gosong. Tapi percaya deh, suatu saat nanti kalian bakal nemuin seseorang yang pas, yang mau ikut masak bareng, dan ketawa bareng pas dapurnya penuh asap. Kisah gue mungkin judulnya Resep Cinta Anti Gagal, tapi sering gosong. Tapi akhirnya, gue berhasil masak satu hidangan yang paling sempurna. Kebahagiaan gue sama Maya. Dan rasanya, jauh lebih enak dari nasi goreng manapun. Terima kasih udah dengerin cerita gue yang panjang lebar ini. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Biar kita bisa terus berbagi cerita-cerita gosong lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!